Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Oke, hari ini siapa-siapa yang masuk sama yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Pak. Jadi beli dia, Pak. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita masuk membahas tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemarin kita mempelajari apa? Tentang kerajaan Banten, Pak. Kerajaan Banten. Oke, apa yang kalian bisa ketahui dari tentang kerajaan Banten itu? Ya, Pak. Apa? Kerajaan Banten itu Pak didirikan di daerah Jawa. Ya, apa? Yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Namun beliau bukan menjadi raja pertama. Tapi raja pertama itu jatuh pada anak kedua Sunan Gunung Jati, yaitu Maulana Hasanuddin. Ya, oke. Yuk, aplaus buat temannya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang peran Islam. Pak, itu gimana Pak ya? Ya. Mari. Hari ini kita akan membahas tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Yang pertama kita akan melihat dari tentang Pangeran Diponegoro. Nah, sebelumnya kemerdekaan ini yang diraih bangsa Indonesia tidak datang secara tiba-tiba. Adanya juga proses panjang yang diwarnai dalam setiap tahap melawan penjajah. Nah, buat teman-teman, dulu kita itu dipenjajah oleh siapa? Oleh negara apa? Belanda. Betul, dari negara Belanda. Kenapa Belanda itu datang ke Indonesia? Karena Indonesia negara rempah-rempah. Oke, karena rempah-rempah. Nah, di sini dari Raja Diponegoro ini ada yang namanya tentang perang Padri. Nah, ada juga dari perang Aceh, yang dimana merupakan bentuk perjuangan untuk melawan penjajah pada masa Divide and Impera, masa kebangkitan nasional tahun 1908 hingga berakhirnya kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tidak terlepas dari peran umat Islam dalam mendirikan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya. Serta ada juga kita bisa melihat secara langsung dari perumusan dasar negara hingga lahirnya Pancasila yang tidak terlepas peran Insinyur Soekarno, Muhammad Nasir, Wahid Hasyim, dan lain-lainnya. Nah, jadi peran umat Islam pada penjajahan dan kemerdekaan ini, penjajah datang ke Indonesia sejak awal abad ke-15. Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol dan dilanjutkan oleh Belanda, awalnya mereka datang ke Indonesia berniat mencari dagangan rempah-rempah. Nah, anak-anak ada yang tahu enggak? Sebelumnya dari Belanda itu mereka untuk mencari dagangan rempah-rempah, sedangkan Portugis Spanyol itu mereka datang ke Indonesia itu untuk apa? Untuk meningkatkan agama. Betul. Agama apa? Katolik. Katolik. Oke. Nilai plus untuk Pak Yusron. Yeay. Jadi Portugis dan Spanyol itu mereka lebih datang ke negara daerah timur seperti di provinsi Ambon, ada juga di NTT, bahkan juga ada masuk ke Papua. Mungkin kenapa kalau ke Papua mungkin tidak lebih banyak untuk dijajahi dari Portugis Spanyol, bahkan Papua itu mereka lebih diagresi dari negara Belanda karena Belanda itu melakukan yang namanya perang agresi 2. Akan tetapi kita akan membahas lagi tentang umat Islam masa penjajahan dan kemerdekaan. Nah, di sini ada Pangeran Diponegoro dari tahun 1855 Masehi. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta, lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama Mustahar dari seorang ibu bernama R.A. Mangkorowati yang merupakan keturunan Kiai Agung Prampelan utama yang sangat disegani di masa Panembahan Senopati mendirikan kerajaan Mataram. Nah, dari kerajaan Mataram
terbagi dua, ada kerajaan Mataram Hindu, ada juga kerajaan Mataram Islam. Jadi masa kecilnya Diponegoro ini bernama Raden Mas Antarwirya. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya oleh Kanjeng Ratu Ageng di Tegalrejo. Terkenal sebagai orang yang amat soleh, beliau selalu berusaha memperdalam soal agama untuk memperkuat imannya. Beliau sering mengasingkan diri di tempat-tempat yang jauh, bertapa dan mengembara. Nah, perang Diponegoro itu muncul di tahun 1825 dan 1830. Berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa Belanda itu selalu mengincar para kerajaan? Tujuannya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Menguasai apa? Oke, itu menguasai kerajaan. Tapi yang lebih tepatnya adalah Belanda itu terkenal yang namanya dengan VOC. Nah, VOC ini itu bukan bagian dari Belanda, tetapi ini adalah perusahaan. Nah, perusahaan ini yang dilakukan oleh Belanda, yang dimana mereka itu sangat naik melonjak, yang dimana perusahaan ini menyebarkan mereka rempah-rempah mereka yang diambil dari negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Makanya dengan adanya VOC ini tadi, mereka mengambil wilayah Indonesia itu seperti di daerah Jawa, terutama bahkan dari kerajaan Banten itu tadi yang kita pelajari itu tadi, mereka juga mengambil wilayah-wilayah itu tadi karena mereka ingin mengambil wilayah pertanian yang dimiliki oleh kerajaan itu tadi. Nah, dalam pertempurannya yakni tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan dari semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. Siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi, serta sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka perang Badri. Karena itu tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian yang selalu ditolak Diponegoro. Jadi Bapak punya lukisan dari Diponegoro. Ada anak-anak bisa melihat dari lukisan yang kita bisa melihat sekarang, yaitu lukisan itu dari Raden Saleh. Raden Saleh ini melukiskan dari tentang Diponegoro. Lukisannya ini. Jadi lukisan ini itu menceritakan bahwasannya, mungkin anak-anak bisa lihat, ini seorang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini mendatangi ke tempat pusat besarnya Belanda itu tadi untuk melakukan yang namanya pertimbangan untuk terhadap seorang Belanda untuk ingin melakukan pembubaran dari mereka secara dengan bahasa kerennya kita sekarang, di bahasa kerennya kita sekarang itu dengan disebut dengan gentleman. Nah, tapi dari gambar-gambar ini tadi, pasukannya juga rakyatnya merasa bahwasanya Diponegoro itu seakan-akan ingin menyerah dengan Belanda, akan tetapi tidak. Nah, kenapa tidak? Karena dari Diponegoro itu tadi meluasnya medan pertempuran, maka Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro ini sangat membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Maka sebabnya Belanda lalu menggelarkan berbagai siasat untuk melepaskan atau menghentikan perlawanan Diponegoro itu. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basyah Sentot Prawirodirjo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Sampai tahun 1829 tersebut kira-kira 200.000 pasukan Diponegoro telah gugur. Oleh karena kondisi yang semakin terdesak dan melihat kedudukannya yang sudah tidak ada harapan lagi, maka Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan.
Jadi pemerintahan sebagai dari jasanya Diponegoro untuk melawan penjajahan, kita bisa melihat kota-kota besar di Indonesia itu terdapat jalan yang namanya Pangeran Diponegoro. Kota Semarang sendiri yang juga memberikan apresiasi dengan nama Pangeran Diponegoro akan senantiasa hidup nama-nama tempat yang digunakan, namanya antara lain Stadion Diponegoro, dalam Pangeran Diponegoro, Universitas Diponegoro, UPI maupun Kodam 4 Diponegoro. Nah, pemerintah Republik Indonesia juga pada masa pemerintahan Presiden Soekarno tanggal 8 Januari tahun 1955 pernah menyelenggarakan haul nasional untuk memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973 oleh Kepres nomor 87/DK/1973. Nah, sekarang kita akan melihat dari tentang perjuangan umat Islam pada masa kebangkitan nasional. Nah, dari kebangkitan nasional itu tadi, muncullah yang tadi kita ada mempelajari dari tentang Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan juga Muhammad Darwis, yaitu dari mereka dua itu tadi muncullah yang namanya organisasi masyarakat yang disebut dengan adanya namanya Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melihat dari peran umat Islam pasca kemerdekaan? Nah, dari pasca kemerdekaan kita bisa melihat dari presiden kita ketiga, yaitu Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kita bisa melihat Profesor Baharudin Yusuf Habibie ini, dia terkenal membuat pesawat yang dimana pendidikan Pak Habibie ini yaitu mengambil pendidikannya di Jerman. Jadi di zamannya kemerdekaan, termasuk di masanya orde barunya Pak Soeharto, Pak Habibie ini ingin menjanjikan dengan kepintarannya, dengan keilmuannya untuk membuat sebuah pesawat yang dimana tujuannya untuk memperluas dan mempermudah perekonomian yang ada di Indonesia. Akan tetapi di masa tahun itu Indonesia lagi namanya banyak perubahan di masa orde itu. Jadi kalaupun pesawat yang diinginkan dari Pak Habibie ini disetujui oleh Pak Soeharto, maka Indonesia akan mengalami namanya tentang inflasi, yang dimana keturunan perekonomian di negara kita itu sendiri karena terlalu banyak pengeluaran untuk membuat yang namanya perusahaan penerbangan navigasi. Oke, jadi kita akan masuk dari tentang hikmah pembelajaran. Hikmah dari pembelajaran yang pertama, meneladani kegigihan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, sebagai generasi penerus kita dituntut untuk berperilaku cinta tanah air. Yang ketiga, mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Dan terakhir, menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan keutamaan dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Oke, sampai di sini anak-anak, Bapak ingin menyampaikan tugas yang kalian akan kerjakan. Yang pertama yaitu kalian bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok dari teman-teman semuanya, yaitu 5 siswa, ya.
Kelompoknya kalian ngebahas tentang buat makalah tentang peran umat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan. Juga kalian bikin tugas tentang dari individu. Tuliskan cerita dari tentang peran para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan, lalu ceritakan di depan kelas. Nah, apa yang Bapak sampaikan tolong dikerjakan. Kumpulkan Baik, Pak. di hari Senin. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas yang disampaikan oleh Bapak itu dikerjakan, kerja kelompok dan juga tugas individu. Akhir dari pembelajaran dari kita, mohon maaf apabila Bapak ada menyampaikan salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi